Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليهم الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. Para ulama, guru-guru kita, Tuan Guru Taisir yang kami muliakan, yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur mereka sehingga kita dapat selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari mereka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibn Muhammad Al-Qastalani dalam kitabnya Mawahib Laduniyah bil Minah Al-Muhammadiyah, beliau menceritakan satu kisah yang begitu mengesan sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Taif, beliau baru saja menghadapi satu kejadian yang tidak menyenangkan. Orang yang paling beliau cintai, yang paling beliau sayangi, yang hari-hari beliau tangisi. Semalam-malam suntuk Nabi sering mengulang-ulang satu ayat. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka orang yang paling beliau cintai, yang paling beliau sayangi, yang hari-hari beliau tangisi. Semalam-malam suntuk Nabi sering mengulang-ulang satu ayat. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, umatku ini, ya Allah, mereka itu juga hamba-hambamu juga, ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau maha menang dan maha bijaksana. Umat yang paling beliau fikirkan, yang paling beliau tangisi, sampai jenggotnya basah, bahkan bajunya basah, bahkan lantainya basah, memberikan jawaban kasih sayang Nabi dengan jawaban yang begitu buruk.
Mereka mengusir Nabi dengan cara yang begitu kasar, melempari Nabi dengan batu hingga Nabi bersimpah darah saat itu. Sampai beliau itu hampir putus asa, hampir. Beliau mengatakan, ila mangtakiluni, ya Allah, mau dibawa kemana saya ini ya Allah? Di Mekah ditolak, di Taif ditolak, mau dibawa kemana saya ini ya Allah? Maka beliau istirahat, tidur di Hijr Ismail. Saat beliau tidur dengan lemes, sedih, tiba-tiba turun dari langit, menembus 7 betala langit, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum ya naim faqad hayyatul ghanaim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan, bangun Tuhan, hari ini bukan hari sedih, hari ini bukan hari kekecewaan, tapi hari ini adalah hari Allah akan memberikan anugerah yang begitu banyak. Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, kedahsyatan kenikmatan tadi. Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini memanggil engkau. Seakan-akan satu jawaban, wahai Muhammad, jika seluruh orang di dunia menolak engkau, mereka mengusir engkau, penduduk langit jauh lebih mulia, jauh lebih banyak, jutaan, triliunan, mereka menerima dan sangat kasih sayang sejuta kali kepada engkau, wahai Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat itu hati Nabi Muhammad itu begitu berkecamuk, kaget. Seorang hamba, seorang manusia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antara takut, cinta, khawatir bercampur aduk menjadi satu di dada beliau. Beliau mengatakan, ya Jibril al-Karim, ya da'uni ya Jibril. Hai Jibril, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha sempurna memanggil saya, hai Jibril. Fama yafalu bi, kira-kira Allah akan berbuat apa kepada saya? Kira-kira hadiah apa yang akan diberikan kepada saya, wahai Jibril? Hamba yang manusia dipanggil oleh Allah, ada apa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan kepada engkau, derajat-derajat yang akan diberikan kepada engkau. Salah satunya dosa engkau yang lalu, dosa engkau yang akan datang, semuanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau ini memang seorang hamba yang tidak mungkin berdosa. Ketika mendengar pemberian Allah yang begitu hebat ini, pemberian Allah yang begitu dahsyat, seorang hamba dipanggil langsung datang ke arsy sana. Kira-kira apa jawaban Nabi saat itu? Beliau mengatakan dengan jawaban yang sangat tidak dikira-kira. Ternyata ketika beliau diberi kenikmatan yang begitu hebat ini, beliau teringat kepada kita. Beliau mengatakan, ya Jibril, hawa li ya Jibril, fama li ayali, fama li atfali, fama li ummati. Wahai Jibril, ini kan anugerah untuk saya. Gimana keluarga saya, gimana sahabat saya, gimana umat saya, ikhwani, umat saya yang belakang bagaimana? Orang-orang lompat diberi apa dengan Isra Mi'raj saya ini? Maka malaikat Jibril menjawab, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Semua permintaanmu Allah akan ijabai, semua doamu Allah akan kabulkan. Minta apapun Allah akan berikan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk umatmu. Minta apa saja.
qara'na fi ad-duha wa la sawfa yati fasara qulubana dzaqal ata. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami umat Muhammad sudah membaca surat ad-duha. Di situ ada satu ayat, wa la sawfa yatika rabbuka fatarda. Allah berjanji akan memberi engkau sampai engkau puas. Allah berjanji akan memberi engkau sampai engkau ridha. Wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Dan kami yakin ya Rasulullah, mustahil engkau ridha, mustahil engkau gembira, mustahil engkau puas kalau di antara umatmu yang Islam masih ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Al-Imam Az-Zarqani dalam syarahnya Mawahib, beliau mengatakan ketika Nabi dijanjikan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberi engkau sampai engkau puas, Allah akan memberi engkau sampai engkau ridha, Nabi langsung berteriak. Kata-katanya bagaimana? Beliau mengatakan, "Idzan ya Jibril, la arda anna ahadan min ummati yadkhulun nar." Kalau memang seperti itu janjinya wahai Jibril, demi Allah saya tidak akan ridha, saya tidak akan rela kalau masih ada umatku yang Islam Allah dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, dalam Rub'ul Munjiyat, dalam kitab Dzikril Maut wa ma ba'dah, di situ beliau bercerita menukilkan satu hadis. Nanti ketika hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika hari kiamat nanti, ketika mimbar-mimbarnya para nabi yang begitu indah sudah ditegakkan di sana, mimbarnya Nabi Allah Adam Abul Anbiya sudah ada, mimbarnya Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Nabi Allah Musa Kalimullah, Nabi Allah Isa Rahullah, mimbar-mimbar para nabi sudah ditegakkan dengan begitu indah, begitu bersinar. Beliau mengatakan di saat mimbarnya para nabi mereka ditegakkan dan mereka sudah ditinggal di mimbarnya masing-masing, saat itu mimbar yang paling besar, mimbar yang paling sempurna, mimbar yang paling indah, yaitu mimbar saya, saat itu kosong, tidak ada penghuninya. Karena saya khawatir kalau saya hanya duduk di mimbarku saja, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan saya masuk surga, sedangkan umatku masih kesusahan dihisab di sana. Beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Beliau memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah beliau pujikan sebelumnya dan tidak akan pernah beliau pujikan setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma turidu an asna bi ummatika ya Muhammad." Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan dariku untuk umatmu wahai Muhammad? Kamu minta apa? Irfa' ra'sa sautuka usfa'tu syafa'. Kamu angkat kepalamu, minta apa? Syafaat akan saya syafaati. Kamu minta berapa wahai Muhammad? Maka beliau mengatakan, ajil hisabahum ya Allah, ya Allah, lekaskan hisab untuk umatku ini ya Allah. Saya tidak tega dengan mereka itu. Kebanyakan umatku ini tidak pernah melihat saya, sekarang dihisab dengan begitu detailnya, ditanya dari mana, dari ini, dari situ, begitu kasihan ya Allah. Ajil hisabahum, ajil hisabahum, lekaskan hisab untuk mereka. Saya tidak tega melihat mereka ya Allah. Maka Allah pun mengijabahi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke neraka. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab malaikat Malik.
Maka disitulah beliau mensyafaati umatnya. Dipungut umatnya dari neraka, diambil satu persatu, dipungut, diambil, sampai paling banyaknya diambil. Malaikat berteriak. Dia mengatakan, ya Muhammad, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyatin. Wahai Muhammad, umatmu yang Islam sudah saya keluarkan semua dari neraka. Nggak usah khawatir, karena saya takut kalau masih ada umatmu yang Islam masuk neraka, engkau tidak ridho, engkau tidak puas. Kalau engkau tidak ridho, Allah akan murka besar kepada saya, wahai Muhammad. Maka saking banyaknya Nabi mensyafaati, Nabi mengatakan, inni la asfa'u yaumal qiyamah li aktsara mimma ala wajhil ardi min hajarin wa madar. Saking banyaknya syafaatku pada hari kiamat, saya ambil umatku, saya syafaati hingga jumlah syafaatku lebih banyak daripada jumlah batu-batu di atas muka bumi ini. Itulah sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sayang yang hakiki bukan memberi uang, sayang yang hakiki bukan memberi harta, sayang yang hakiki adalah menuntun, diajak ke dalam kesuksesan selama-lamanya, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka para sahabat benar-benar tahu. Mereka menyaksikan setiap hari bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Mereka menyaksikan setiap hari bagaimana tangisan Nabi kepada umatnya. Maka para sahabat membalas cintanya Nabi dengan balasan yang begitu sempurna. Di dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, di situ diceritakan ketika perang Uhud datang, ketika orang Islam sedang terdesak, seluruh anak panah mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir tujuannya hanya satu, bagaimana melenyapkan Rasulullah dari atas muka bumi ini. Maka disitulah tampaklah cintanya sahabat kepada Nabi, tampaklah pembelaan sahabat kepada Nabi dengan pembelaan yang sempurna. Datanglah Sayyidina Abu Dujana As-Simaq. Beliau langsung berdiri tegap di depan Nabi. Punggungnya dijadikan sebagai perisai untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga datanglah anak panah, datanglah tombak, datanglah pedang mengenai tubuhnya Sayyidina Abu Dujana. Semakin banyak tombak yang kena, semakin lezat, semakin nikmat, karena itu bukti cinta mereka kepada Nabi. Maka di situ dalam riwayat Daruqutni dan dalam riwayat Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, ada sahabat lain namanya Qatadah ibnu Nu'man. Dia melihat Sayyidina Abu Dujanah begitu cinta kepada Nabi ini, nggak mau kalah dia. Kalau Abu Dujanah mengorbankan perkara yang paling dia cintai, tubuhnya untuk Nabi, saya akan mengorbankan wajahku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan saya korbankan mataku untuk Nabi. Akan saya korbankan bibirku untuk Nabi. Akan saya korbankan pipiku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga beliau berdiri tegap di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menengok ke kanan, dia menengok ke kanan. Nabi menengok ke kiri, dia menengok ke kiri. Sampai datang anak panah tepat mengenai mata beliau. Kemudian matanya keluar bergelantung sampai di pipinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pegang matanya Sayyidina Qatadah. Beliau berdoa, Allahumma inna Qatadah qad awjaha nabiyyika biwajhihi faj'alha ahsana 'ainayhi wa ahaddahuma nadran. Ya Allah, ini Qatadah, ya Allah, rela mengorbankan perkara yang paling dia cintai, wajahnya, matanya demi Nabi-Mu, ya Allah. Ganti mata yang lebih indah, ganti mata yang lebih sempurna, ganti mata yang lebih hebat, lebih tajam lagi, ya Allah. Maka dipegang itu matanya, dimasukkan kembali ke dalam tempat semula. Maka Sayyidina Abu Dujanah mengatakan, setelah itu saya enggak tahu mata yang kena itu yang kanan atau yang kiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka begitu mencintai Nabi melebihi diri mereka sendiri. Bahkan di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, di dalam Bidayah Nihayah Ibnu Katsir,
Di dalam riwayat Tabrani, ketika orang-orang pulang dari perang Uhud, maka datang seorang perempuan yang tampak bingung dirinya ini, tampak resah, tampak khawatir. Dia nunggu di depan pintu Madinah, berteriak-teriak, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sana'a bih?" Wahai para sahabat-sahabat Nabi, gimana kabarnya Nabi? Apa yang beliau perbuat? Saya khawatir, saya tidak bisa tidur di rumah. Maka orang-orang mengatakan, "Qutila abuk." "Hei ya Ummah Fulan, suamimu, ayahmu telah gugur dalam pertempuran Uhud ini." Maka dia berteriak lagi, "Nabi gimana?" "Hei Ummah Fulan, anakmu juga tewas dalam pertempuran Uhud ini." Dia ulangi lagi, "Nabinya gimana?" "Suamimu juga meninggal dalam pertempuran Uhud ini. Nabinya gimana?" Maka orang-orang mengatakan, "Huwa bihamdillahi kama tuhibbin." Alhamdulillah, Nabi sehat, Nabi baik-baik saja, sebagaimana yang kamu harapkan, wa Ummah Fulan. Maka ketika dibilang seperti itu, dia enggak terima. "Arunihi anzur ilaih." Mana, saya enggak percaya, saya harus melihat nabinya di mana sekarang. Fa asyara ilaih, maka orang-orang isyarah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sehat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit ada luka di beliau. Maka langsung dia berteriak, "Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal." Kalaupun suami saya gugur dalam perang Uhud, kalaupun anak saya tewas dalam perang Uhud, kalaupun saudara saya syahid dalam perang Uhud, kalau Nabi dalam keadaan sehat itu sudah cukup sangat menghibur saya. Kullu musibatin, semua musibah ringan semua, asalkan Rasulullah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Mereka lebih mencintai Nabi melebihi ayahnya, dirinya, ibunya, saudaranya sekalipun. Bahkan di dalam kitab Asbabun Nuzul lil Wahidi dan dalam kitab Tafsir Baghawi diceritakan, datang salah satu sahabat namanya Sayyidina Thauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kurus, matanya cekung, kulitnya pucat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada Sayyidina Thauban ini, "Abika maradun am asabaka waja'un ya Thauban?" Wahai Thauban, kenapa tubuh kamu berubah? Kamu sakit ya? Atau kamu kurang sehat? Maka Sayyidina Thauban mengatakan, "Kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah ghaira anni uhibbuk." Saya tidak sakit, saya bukan kurang sehat yang membuat tubuh saya kurus, yang membuat kulit saya pucat, yang membuat mata saya kuning ini karena cintaku kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di rumah berjumpa dengan anak dan istriku yang tampak wajahmu. Saya di sawah yang tampak wajahmu. Saya makan yang tampak wajahmu. Saya minum yang tampak wajahmu. Saya tidur bermimpi berjumpa dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hilang kerinduan itu kecuali saya tinggalkan rumah, saya datang ke sini untuk berjumpa memandang wajah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu perkara yang saya ini betul-betul janggal ya Rasulullah. Engkau ini pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Tentu engkau akan tinggal fi a'lal firdaus, fi a'lal illiyin, akan tinggal di surga yang paling tinggi, puncaknya yang tinggi, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun surganya. Sedangkan saya ini pendosa, banyak salahnya, sedikit ibadahnya. Tentu saya akan tinggal dalam surga fi rutbatin duna rutbatin, akan tinggal di surga yang paling bawah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa arti istana
dari emas, istana dari intan? Apa arti bidadari di surga? Apa arti sungai dari susu, sungai dari madu, kalau di surga tidak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Surga itu enggak ada artinya kalau enggak ada engkau di surga itu. Enggak ada nikmatnya kalau enggak bisa melihat engkau di surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzas sama, maka langit pun bergetar karena cintanya Sayyidina Thauban ini. Turunlah malaikat Jibril menembus 7 petala langit membawa satu ayat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kalau barang siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, kelak nanti akan dikumpulkan bersama Nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin. Dan kita berharap semua yang duduk di sini Allah jadikan termasuk golongan mereka yang dikumpulkan di surga Firdaus bila hisabin wala azab. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Apa balasan kita terhadap Nabi? Apa jawaban kita terhadap cintanya Nabi nanti di akhirat itu? Apa balasan kita? Nabi mengatakan, al-ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Kita cintai pewaris-pewarisnya Nabi. Nabi memang sudah tidak ada, tapi Nabi meninggalkan ilmu dan ilmunya dipegang oleh para pewarisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Lubab, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah." Barang siapa yang menghormati ulama, mencintai ulama, memuliakan ulama, berarti dia ini cinta dan memuliakan saya, kata Nabi. Kalau dia memuliakan saya, dia mencintai saya, sama saja dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencintai Allah, dia memuliakan Allah, tempatnya cuma satu, yaitu surga Firdaus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan janji-janji yang begitu menyenangkan sekali. Beliau mengatakan dalam riwayat yang dinukil oleh Al-Hafidh Al-Munziri, beliau mengatakan, nadhruka ilal alim khairul laka min alfi farasin tatasaddaqu biha fi sabilillah. Kamu melihat orang saleh, melihat orang alim, melihat tuan guru, melihat para ulama dengan hati gembira, dengan hati cinta, itu lebih baik daripada kalian punya 1000 kuda yang semua kalian korbankan fisabilillah semuanya. Bahkan beliau mengatakan dalam satu riwayat, man nazara ila alimin fa fariha biha. Barang siapa yang melihat orang soleh, melihat orang alim, kemudian dia gembira, ya Allah, Masya Allah, saya gembira melihat dia. Ja'alallahu min tilkan nadhrah, maka Allah akan menciptakan dari pandanganmu tadi, sabda Nabi, malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, satu malaikat yang malaikat tadi akan mintakan ampun untuk dia sampai hari kiamat. Maka dalam kitab Minhajul Muta'allim kalangan Al-Imam Al-Ghazali, di akhirat ada satu orang yang banyak dosanya, diseret oleh malaikat ke neraka. Maka Allah berfirman, adrik ibadi, itu kamu susul hambaku itu. Coba kamu tanya dengan dia, pernahkah dia duduk satu majelis dengan ulama? Kalau orang pernah duduk satu majelis, nanti kena hadis, nadhratun ilal alim khairum min ibadati sanah qiyamiha wa siyamiha. Sekali pandang kepada orang alim lebih baik daripada ibadah setahun, paginya puasa, malamnya sholat. Coba kamu cek, pernah enggak dia dalam seumur hidupnya pernah tinggal satu majelis, satu rumah dengan orang alim?
Maka malaikat datang, wahai fulan, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada engkau, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Pernah enggak kamu satu majlis, satu rumah, satu masjid dengan ulama? Tidak pernah. Maaf, saya tidak pernah. Saya tidak pernah menghadiri majlis mereka. Saya paling anti mendatangi majlis-majlis seperti itu. Maka malaikat datang, ya Allah, ternyata tidak pernah ya Allah. Kamu tanya lagi, pernah enggak dia dalam hatinya ada cinta kepada ulama walaupun hanya sebesar biji dzarrah saja? Hei Tuhan, pernah enggak kamu cinta kepada ulama walaupun hanya sebesar biji dzarrah? Tidak pernah. Saya tidak pernah cinta dengan ulama. Maka Allah bertanya lagi, sadrik ibadi, tanya lagi, hallahu sadiqan yuhibbu aliman? Dia punya teman apa enggak yang teman tadi cinta dengan ulama? Hei fulan, apakah kamu punya saudara, punya teman yang teman kamu cinta dengan ulama? Kalau itu saya punya. Maka Allah berfirman, ghafartu lahu lidzalik. Saya ampuni dosanya karena dia cinta kepada orang yang orang tadi cinta dengan ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah pewaris-pewaris Nabi. Maka kerja agama apapun saja yang tidak diarahkan, tidak dibarengi dengan ulama, itu namanya bukan kerja agama, itu menghancurkan agama. Karena merekalah warasatul anbiya. Bahkan dulu Sayyidi Al-Walid, beliau mengatakan satu kata-kata yang begitu menyeramkan sekali. Orang yang di dalam hatinya ada rasa benci, tidak suka dengan para pemegang-pegang ilmu agama, dengan para pemegang Al-Quran, dengan para hafid-hafid Quran, maka demi Allah keturunan tidak akan ada yang menjadi orang alim. Allah hukum keturunannya tidak akan ada menjadi orang baik. Walaupun dia menjadi orang yang seakan-akan usaha untuk agama, tapi anak turunnya tidak akan ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang orang itu terlalu berani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat Muslim, "Uridat alayya a'malu ummati." Seluruh amal umat itu ditampakkan kepada saya. Semuanya, baiknya, buruknya ditampakkan kepada saya. Maka bagaimana kita menggembirakan Nabi dengan perkara yang paling disukai oleh Nabi? Apa yang paling disukai oleh Nabi? Dalam riwayat Bukhari, beliau menceritakan satu hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah, ketika menjelang meninggal, datang waktu Isya dalam keadaan beliau tidak sadarkan diri. Maka sahabat-sahabat menunggu Nabi di depan Nabi, ditunggu. Mereka berharap Nabi bisa bangun lagi. Setelah ditunggu lama, akhirnya Nabi siuman. Saat Nabi siuman, apa sabda beliau? Beliau mengatakan, asallan nas. Hei, orang-orang sudah salat atau belum? Para sahabatku sudah salat berjamaah di masjid atau belum mereka? Maka mereka mengatakan, la ya Rasulullah, hum yang tadirunak. Belum ya Rasulullah, mereka enggak ada yang berani imam. Mereka menunggu engkau, mereka ingin memandang wajah engkau. Mereka belum mau engkau tinggal, mereka ingin mau engkau arahkan terus, tidak mau ditinggal oleh engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, dhu'uli ma'an fil mihdab. Ambil air di bejana. Saya ingin mandi supaya saya segar. Kalau saya segar mungkin saya bisa datang ke masjid. Maka sahabatnya memberikan air. Nabi mandi, fafa'ala fadhahaba liyanu'a fa'ughmi alaih. Setelah beliau tampak segar, beliau berusaha untuk berdiri, enggak kuat, ngedrop lagi, pingsan lagi. Di
ditunggu lama, bangun lagi. Ketika bangun jawabannya sama, pertanyaannya sama, asallan nas, orang sudah sholat belum? La ya Rasulullah, hum yang tadirunak, mereka menunggu engkau. Ambil air, saya mau mandi. Nabi mandi, berdiri lagi, gak kuat, pingsan lagi. Bangun lagi, pertanyaannya sama lagi, asallan nas, sudah sholat belum? Belum. Nabi mandi lagi, berdiri, gak kuat, pingsan lagi. Betapa memaksakan diri beliau untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid. Kalau kita memainkan sholat, mau taruh mana muka kita di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita menunda-nunda sholat, mau kita taruh mana nanti ketika berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka datang waktu subuh hari Senin, Nabi tampak seger. Maka langsung beliau mendatangi kamarnya, pintunya, tirainya dibuka. Tampaklah sahabat-sahabatnya sedang sholat bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Melihat orang berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong sholat bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi begitu terhibur sekali. Nabi begitu senang, fatabassama yadhak, maka beliau tersenyum kemudian tertawa. Dan inilah senyuman terakhir yang Rasulullah SAW tampakkan di depan umatnya, yaitu senyuman ketika melihat umatnya berbondong-bondong memenuhi masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi masuk ke dalam. Tiba-tiba dalam satu riwayat lain terdengar satu suara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ya Rasulullah, Jibril alaihi salatu wassalam. Ada apa wahai Jibril? Israel telah datang wahai Nabi. Allah memberikan kau dua pilihan. Engkau ingin berjumpa sawan dengan Allah atau ingin menemani sahabat-sahabatmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rindu sekali dengan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi langsung angkat tangan, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah susulkanlah saya dengan mereka-mereka yang terlebih dahulu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. As-salah, as-salah, as-salah. Wahai umatku, ini perhatikan pesan saya yang terakhir kepada kalian. Kalian pentingkan salat, kalian nomor satukan salat, jangan kalian tunda-tunda salat, jangan kalian pandang sebelah mata salat. Wa ma malakat aymanukum, dan jaga akhlak kalian kepada bawahan-bawahan kalian. Malaikat Israel pun mengambil nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali yang melihat langsung tuh gak kuat, langsung jatuh di tempat, melihat orang yang paling disayangi sedang dalam keadaan dicabut nyawanya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil nyawanya, semua Madinah berteriak semua, wa Muhammadah wa Rasulah wa Nabiyah, ya Rasulullah jangan tinggalkan kami ya Rasulullah, kami sangat cinta dengan engkau, tidak bisa kami ditinggal oleh engkau, tidak mungkin kami bisa hidup tanpamu ya Rasulullah. Maka terdengar suara tanpa rupa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ahlal bait, a'zamallahu ajrakum, isbiru wahtasibu ala musibatikum, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faratukum fil jannah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rahmat Allah orang yang sangat cinta kepada kita, orang yang siap kakinya bengkak-bengkak dalam salat karena menangisi kita, orang yang siap giginya pecah karena kita, orang yang siap diusir, dihinakan karena kita. Wahai ahli keluarga Nabi, sabarlah kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunggu kalian di surga. Jangan kalian rubah amalan kalian, jangan kalian rubah agama kalian, jangan kalian rubah keyakinan kalian, jangan kalian rubah dakwah kalian, sehingga kalian akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat Muqatil Ibnu Sulaiman dalam tafsir Qurtubi,
Satu sahabat namanya Abdullah bin Zaid mendengar berita tadi langsung kaget. Beliau langsung mengangkat tangannya. Langsung beliau berdoa, Allahumma khudh basari fala ara ba'da habibi Muhammadin ahada. Ya Allah, butakan mataku ya Allah, butakan mataku ya Allah, sehingga saya tidak pernah melihat lagi orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia tidak ada yang indah lagi tanpa Rasulullah. Sudah butakan mata saya tidak mau lihat siapapun di dunia ini ya Allah. Maka Allah butakan matanya saat itu juga. Maka datang lagi berita dalam sahabat lain. Dia langsung mengangkat tangan, dia berdoa dengan doa yang lebih dahsyat lagi. Allahumma qabid ruhi fala hayata ba'da habibi Muhammad. Ya Allah, sudahlah ya Allah, cabut nyawa saya ya Allah, matikan saya ya Allah. Tidak akan saya mau hidup tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan akan hampa tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan saya sekarang ya Allah. Allah wafatkan dia saat itu juga. Maka berita pun datang pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu beliau ketika mendengar berita tadi seperti jantungnya itu dicabut saat beliau masih hidup. Maka beliau langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sudah berbaring. Saat itu Nabi sudah dikafani, ditutup dengan kain. Belum dikafani, itu ditutup dengan kain. Maka beliau buka wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kencup keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kecup bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukanya, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma atyabaka hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau itu dalam keadaan air mata tidak ada manfaatnya lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udzkurna inda rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan kami ya Rasulullah ketika engkau berjumpa dengan Tuhanmu nanti. Jangan engkau usir kami, jangan engkau katakan kepada kami sohkon, pergi. Ingati kami, tuntun kami, bawa kami ke surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaan Nabi, yaitu sholat. Maka dari majelis yang mulia ini, bagaimana kita masukkan dalam hati kita, kita azamkan, kalau saya memang umat Rasulullah, saya akan menjaga betul salat ini. Kalau saya ingin menggembirakan Nabi, saya akan ajak orang-orang di rumah-rumah, ayo nas, ayo Pak, mari kita ke masjid demi menggembirakan Nabi. Ayo Pak, ke masjid kita penuhi masjid ini. Maka dalam satu acara besar dulu, Sayyidi Al-Walid dalam acara syukuran terbesar, ketika beliau khutbah, beliau bayan, beliau mengatakan, hari ini yang bikin acara gembira, hari ini begitu juga, yang bikin acara gembira, yang makan gembira, undangannya gembira, yang datang gembira, tapi hari ini ada yang sedih. Nabi di Madinah melihat masjid-masjid kosong, sedih, dan tidak ada yang memperhatikan beliau, tidak ada yang memperhatikan perasaan beliau. Bagaimana sekarang? Maka bagaimana kita azam betul, kita kokohkan hati kita, kita akan menyampaikan agama, kita ajak umat Muhammad ini untuk kembali kepada Rasulnya, untuk cinta kepada Rasulnya, untuk bersalawat kepada Rasulnya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sana, beliau melihat kita, beliau tersenyum-senyum. Itu lihat orang-orang yang hidup 1400 tahun setelah saya, jauh di negeri Indonesia sana, mereka berusaha menggembirakan saya, mengorbankan waktunya, mengorbankan harga dirinya, datang ke rumah-rumah, ngajak orang bagaimana kembali kepada saya lagi. Nanti saya berjanji akan saya pegang tangannya, akan saya ajak mereka masuk surga semuanya. Allahumma ja'alna minhum ya Allah, Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, ada lebihnya, minta maaf. Al-Fatihah.